Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 kelas B ingin mempresentasikan laporan manajemen keamanan sistem informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ganesha Betanana Dilva dengan NIM 2224 1010 1030. Lalu saya Muriski Heri Putra dengan NIM 22 24 10 10 10 36. Lalu saya Yanuari Muhammad Adimada dengan NIM 2224 10 10 10 94. Ya lanjut. Jadi seperti yang udah kita ketahui saat ini kan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi ini sangat berdampak bagi kehidupan kita. Nah, dampaknya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan dunia, terutama yaitu hubungan internasional dan tidak hanya negara-negara maju saja, nah, tapi negara-negara berkembang juga berupaya mengembangkan teknologi agar dapat bertahan di era globalisasi yang sangat pesat ini. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media informasi, kegiatan komunikasi komersial melalui internet juga merupakan kegiatan yang terbesar dan paling cepat berkembang, serta melintasi berbagai batas negara. Di dunia internet atau disebut juga dunia maya, segala hal bisa terjadi. Saat ini tuh hampir semua orang menggunakan beberapa jenis perangkat elektronik dan sebagian orang merasa sulit untuk menjauhi dari perangkat elektronik itu sendiri. Teknologi dan komunikasi telah memudahkan manusia untuk berkomunikasi meskipun berjauhan dalam jarak ataupun berada dalam negara yang berbeda. Perkembangan teknologi internet semakin menjadi tren baik bagi teknologi maupun penggunanya, serta banyak menimbulkan dampak positif dan negatif. Tentu saja, internet memiliki banyak kelebihan dan kemudahan, dan kita semua patut mensyukuri karena kita bisa memanfaatkan karena biasanya orang memanfaatkan celah dalam sistem untuk membobol sistem. Kejahatan dunia maya bukan hanya menyerang individu secara pribadi, namun serangan terhadap individu juga dapat menargetkan institusi sebuah negara. Ada banyak kasus di mana penjahat dunia maya mencari data sensitif pemerintah. Hal seperti yang kita ketahui kemarin itu di media sosial sempat rame beberapa hal yang menyangkut kasus kasus kejahatan di dunia maya yang mencari mencuri data sensitif pemerintah. Hal seperti itu tentu bisa membahayakan keamanan nasional. Keamanan cyber dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Ketika suatu negara memiliki keamanan cyber yang lemah atau kekurangan teknologi, maka tindakan yang merugikan negara tersebut pasti akan terjadi, seperti misalnya pembajakan, spionase industri, phishing, spoofing, serangan DDoS, SIM swap, botnet, sabotase, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu analisis situasi. Yang pertama itu deskripsi aplikasi. Untuk aplikasi yang kami menjadikan studi kasus itu yaitu aplikasi website Sintal SMM 1 Gelaga merupakan suatu sistem informasi digital yang dimiliki oleh SMM 1 Gelaga yang berguna untuk pemrosesan sistem informasi. Di dalam Sintal sendiri itu terdapat beberapa fitur yang memudahkan siswa dan siswi dalam melakukan kegiatan di sekolah. Mungkin beberapa fitur itu fitur di dalamnya meliputi fitur pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan pembelajaran seperti siakat milik UNED, lalu ada juga fitur yang berfungsi untuk memudahkan proses administrasi. Nah, dalam sistem ini mungkin masih belum cukup aman karena untuk login sendiri, user itu menggunakan nomor induk siswa dan untuk password itu menggunakan nomor induk siswa juga. Jadi mudah diakses oleh orang lain. Oleh karena itu,
sistem ini memiliki celah keamanan. Lalu yang kedua itu rumusan masalah. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. A. Apa pengertian dari SQL injection? Lalu yang kedua, bagaimana cara penjagaan masalah keamanan SQL injection dalam aplikasi Sintal SMN 1 Gelaga? Nah, lalu untuk tujuannya sendiri berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari SQL injection dan untuk mengatasi masalah keamanan SQL injection dalam aplikasi Sintal. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi apa sih SQL injection itu? Jadi injeksi SQL atau dalam bahasa Inggrisnya SQL injection adalah serangan di mana kode berbahaya dimasukkan ke dalam string yang kemudian diteruskan ke instance SQL server untuk penguraian dan eksekusi prosedur. Apapun yang membangun pernyataan SQL harus ditinjau untuk kerentanan injeksi karena SQL Server akan menjalankan semua query yang valid secara sintetis yang diterimanya. Bahkan data berparameter dapat dimanipulasi oleh penyerang yang terampil dan ditentukan. Serangan injeksi terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan saluran yang tidak sah untuk mengirim perintah SQL berbahaya ke server sebuah database. Serangan SQL injection merupakan salah satu teknik eksploitasi web yang sudah cukup lama, tetapi teknik SQL injection ini masih cukup mumpuni dan efektif untuk dilakukan di masa sekarang atau di masa-masa modern ini. Sebagian besar kerentanan ini disebabkan oleh kurangnya validasi inputan dan penggunaan parameter pada query SQL. SQL injeksi pada dasarnya adalah perintah query SQL yang disesuaikan ke dalam parameter query seperti yang saya jelaskan tadi. SQL melalui kolom input yang tidak divalidasi atau dilindungi. Ancaman yang sering terjadi pada suatu website yaitu penyerang memanfaatkan kerentanan akibat validasi yang salah pada inputan terhadap database backend, yang mana penyerang menginjeksikan dengan melakukan komunikasi langsung pada server SQL tanpa teridentifikasi valid atau tidak pengguna atau user yang mencoba mengakses sebuah database. Dilanjutkan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambaran singkat untuk bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah celah keamanan SQL injection. Jadi untuk pertama-tama kita buat data dulu yang berisikan ID, nama dan juga username yang nanti akan diisikan. Kemudian kita ambil parameter isi, satu contoh saja yaitu dengan nama Joni dan username Joni dan passwordnya itu Joe. Kemudian di bawahnya yaitu codingan dasar di mana inputan parameter tersebut akan dimasukkan ke dalam inputan login. Jika codingan tersebut dijalankan, maka keluar data class object ID, name John, dan password Joe. Maka hal itu bernilai benar karena muncul. Kemudian SQL injection ini bisa kita lihat contoh pada codingan yang di bawah ketika password itu diganti dengan 1 or 1 sama dengan 1. Disinilah kerentanan dari SQL injection karena pada codingan 1 sama dengan 1 itu kan bernilai true. Maka nanti kalau dijalankan akan memiliki hasil yang sama yaitu sama seperti yang atas dengan name John dan juga password Joe karena dihitung benar 1 sama dengan 1. Kemudian untuk lanjut. Kemudian untuk pencegahannya kita ambil dari yang username dan juga password kita menambahkan my SQL real escape string yang berfungsi untuk melindungi query SQL sendiri dari serangan injeksi SQL yang menganalisis karakteristik yang berbeda
dari inputan. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan, 1 sama dengan 1 itu kan sudah tidak memenuhi karakteristik ya, maka dari MySQL Real Escape String ini akan mengidentifikasi hal tersebut. Sehingga nanti walaupun 1 sama dengan 1 itu bernilai true, maka hasil running dari program tersebut tidak muncul seperti yang ada di bawah. Dan jika die SQL itu dihidupkan, maka bisa kita lihat select from user where name John and password 1 or 1 sama dengan 1. Maka pembeda dari MySQL Real Escape String ini terdapat pada garis miring yang nanti membedakan 1 sama dengan 1 tersebut. Mungkin seperti itu gambaran dasar dari pencegahan injeksi SQL. Lanjut. Mungkin lanjut ke kesimpulan. Jadi seperti yang ada di latar belakang tadi dalam konteks perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi. Namun dunia maya, segala sesuatu yang dapat terjadi menciptakan tantangan dan peluang berupa dampak positif dan negatif yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi lewat keamanan cyber. Kemudian keamanan cyber yang lemah dapat membahayakan stabilitas suatu negara lewat tipe-tipe celah keamanan seperti pembajakan, phishing, serangan DDoS, SIM swap, botnet, sampai ke carding yang dapat merugikan negara. Sehingga injeksi SQL ini menjadi contoh celah keamanan yang ada dalam suatu sistem. Sehingga kita bisa memanipulasi dan membuka celah untuk mengeksploitasi data-data yang ada. Dalam konteks keamanan cyber, ketidakvalidan input dan penggunaan parameter pada query SQL seringkali menjadi sumber kerentanan seperti yang ada di aplikasi Sintal SMAN 1 Gelaga. Kelemahan dalam validasi inputan pada database backend dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan injeksi SQL tersebut sehingga membahayakan keamanan nasional dan institusi negara. Oleh karena itu, pada dasarnya perlunya langkah-langkah yang serius dalam meningkatkan keamanan cyber dan melibatkan teknologi dengan bijak untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan tentang presentasi proyek manajemen keamanan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.